Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ana Masnuhatul Atiyah. Kali ini saya akan membahas topik yang berbeda, yakni manajemen berbasis sekolah atau madrasah. Apa sih pengertian dari manajemen berbasis sekolah atau madrasah? Ini adalah segala kiat dan usaha kepala sekolah atau madrasah dalam memobilisasi seluruh sumber daya yang ada dalam pengelolaan sekolah atau madrasah secara otonom. Ia juga merupakan salah satu wujud dari reformasi pendidikan yang menawarkan kepada sekolah untuk menyediakan pendidikan yang lebih baik dan memadai bagi para peserta didik. Otonomi dalam manajemen ini merupakan potensi bagi sekolah untuk meningkatkan kinerja para staf, menawarkan partisipasi langsung kelompok-kelompok yang terkait, dan juga meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pendidikan. Otonomi sekolah adalah kewenangan sekolah untuk mengatur dan mengurus kepentingan warga sekolah menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi warga sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan pendidikan nasional yang berlaku. Kita hanya membahas tentang apa yang melatar belakangi manajemen berbasis sekolah atau madrasah. Adanya fenomena yang mengungkapkan bahwa dunia pendidikan ini belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan masyarakat. Hal itu ditandai dari rendahnya mutu lulusan, penyelesaian masalah pendidikan yang tidak tuntas, atau bahkan lebih berorientasi proyek. Maka, akibatnya masyarakat mempertanyakan apa sih relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat pada dinamika kehidupan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Mereka mencari tahu alasan mengapa kualitas lulusan pendidikan kurang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja dan pembangunan, baik industri, perbankan, telekomunikasi, maupun pasar tenaga kerja dari sektor lainnya yang cenderung menggugat eksistensi sekolah. Selain itu, sumber daya manusia yang disiapkan melalui pendidikan dianggap belum sepenuhnya memuaskan bila dilihat dari segi akhlak, moral, dan jati diri bangsa di dalam kemajemukan budaya bangsa. Kondisi tersebutlah yang menyebabkan sebagian masyarakat beranggapan bahwa pendidikan tidak lagi mampu menciptakan mobilitas sosial secara vertikal. Karena itulah lahir konsep manajemen berbasis sekolah atau madrasah dengan tujuan yang pertama, mencapai mutu dan relevansi pendidikan yang setinggi-tingginya. Kedua, menjamin keadilan bagi setiap anak untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu di sekolah. Pemerataan pendidikan. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Di sini bermaksud efektivitas waktu dan efisiensi biaya pendidikan. Yang keempat, tujuan yang keempat adalah meningkatkan akuntabilitas sekolah dan komitmen semua stakeholders. Manajemen berbasis sekolah atau madrasah ini memiliki karakteristik diantaranya yaitu pemberian otonomi luas kepada sekolah atau madrasah. Yang kedua, tingginya partisipasi masyarakat. Yang ketiga, kepemimpinan yang demokratis dan profesional. Dan yang keempat, kerja tim yang kompak dan transparan. Manajemen berbasis sekolah atau madrasah ini pasti ditunjang oleh beberapa prinsip, yakni prinsip ekuifinalitas, yaitu kewenangan seorang kepala sekolah dalam mengelola pendidikan atau lembaga tersebut dengan baik. Yang kedua, prinsip desentralisasi. Prinsip ini hampir mirip dengan ekuifinalitas. Jika ekuifinalitas ini adalah ciri khas dari masing-masing lembaga pendidikan karena cara mereka berbeda untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua ini bermaksud supaya pendidikan tersebut dalam menghadapi permasalahan yang muncul dapat diatasi secara efektif. Ketiga, prinsip sistem pengelolaan mandiri, di mana dengan konsep manajemen berbasis sekolah atau madrasah ini memberikan otonomi kepada pendidikan atau lembaga tersebut untuk secara mandiri mengelola lembaga tersebut supaya dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lingkungan lembaga tersebut. Yang keempat, prinsip inisiatif manusia. Mana konsep manajemen berbasis sekolah atau madrasah ini dilandasi oleh pengembangan sumber daya manusia. Jadi yang menjadi prioritas dalam pengembangan ini adalah pada sumber daya manusianya. Langkah-langkah pelaksanaan MBS
manajemen berbasis sekolah atau madrasah akan berhasil melalui beberapa strategi yang menjadi solusi dalam menerapkannya. Yang pertama, mensosialisasikan konsep manajemen berbasis sekolah kepada seluruh warga sekolah. Kegiatan ini dimulai dengan brainstorming, diikuti oleh kepala sekolah, guru, staf, juga anggota komite sekolah. Prakarsa dan pimpinan rapat adalah kepala sekolah. Yang kedua, melakukan analisis situasi sekolah dan luar sekolah. Kegiatan ini tujuan yang pertama mengetahui kondisi sekolah dalam segala aspeknya, seluruh komponen sekolah. Kemudian mengetahui kemajuan yang telah dicapai maupun masalah-masalah yang dihadapi serta kelemahan yang dialami. Tujuan yang keduanya adalah sebagai refleksi, itu untuk membangkitkan kesadaran akan penting dan perlunya pendidikan yang bermutu sehingga timbul komitmen bersama untuk meningkatkan mutu tersebut. Ketiga, merumuskan titik tolak point of departure bagi sekolah atau madrasah yang ingin mengembangkan diri, terutama dalam hal mutu. Yang ketiga, merumuskan tujuan situasional yang akan dicapai. Perumusan visi dan misi serta tujuan, menjelaskan kemana arah pendidikan yang ingin dituju oleh para penyelenggara pendidikan. Dua kondisi yang diinginkan dan diimpikan sekolah dalam jangka panjang kemudian dirumuskan secara singkat dan menyeluruh, itu disebut visi. Sedangkan misi adalah jabaran dari visi atau merupakan komponen pokok yang harus direalisasikan untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, misi merupakan tugas-tugas pokok yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut. Kemudian tujuan merupakan tahapan antara titik berangkat atau kondisi awal dan titik tujuan akhir yang rumusannya tertuang dalam bentuk visi dan misi. Yang keempat, mengidentifikasi fungsi-fungsi yang perlu dilibatkan untuk mencapai tujuan situasional dan yang masih perlu diteliti tingkat kesiapannya. Yang kelima, memilih langkah-langkah pemecahan persoalan. Karena ini membahas mengenai manajemen berbasis sekolah atau madrasah, pastinya dalam manajemen menyangkut perencanaan. Pada tingkat sekolah, perencanaan adalah kegiatan yang ditujukan untuk menjawab apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Hal ini untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan atau disepakati pada sekolah tersebut, termasuk anggaran yang diperlukan untuk membiayai kegiatan yang akan direncanakan. Setelah perencanaan, masuk ke tahap pelaksanaan. Apabila kita bertitik tolak dari fungsi-fungsi manajemen yang umumnya kita kenal sebagai fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, serta evaluasi, di dalam pelaksanaan tentu masih ada kegiatan perencanaan-perencanaan yang lebih kecil, baik yang terkait dengan penggalan waktu atau yang terkait erat dengan kegiatan khusus. Yang keenam, sekolah bersama dengan semua unsurnya membuat rencana untuk jangka pendek, menengah, dan panjang beserta program-programnya. Yang ketujuh, melaksanakan program-program untuk merealisasikan rencana jangka pendek, manajemen berbasis sekolah. Yang kedelapan, pemantauan terhadap proses dan evaluasi terhadap hasil manajemen berbasis sekolah. Evaluasi sebagai salah satu tahapan dalam manajemen berbasis sekolah atau madrasah, karena merupakan kegiatan yang penting untuk mengetahui kemajuan ataupun hasil yang dicapai oleh sekolah di dalam melaksanakan fungsinya sesuai rencana yang telah dibuat sendiri oleh masing-masing sekolah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.